Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Novia Dwi Puspaningrum NPM 044, Yuni Purwanti NPM 065, Ana Pratiwi NPM 069, Okta Putri Susanti NPM 072, Advian Novita NPM 090, dan saya sendiri, Anggi Nurjana NPM 110. Di sini kami akan membahas tentang menentukan perilaku biaya. Yang pertama yaitu masalah umum dalam mengestimasi fungsi biaya. Fungsi biaya adalah gambaran matematis tentang bagaimana biaya berubah mengikuti perubahan tingkat aktivitas yang berhubungan dengan biaya tersebut. Asumsi dasar dan contoh-contoh fungsi biaya. Manajer dapat mengestimasi fungsi biaya berdasarkan dua asumsi. Asumsi yang pertama yaitu variasi. Perubahan total biaya dijelaskan oleh variasi perubahan tingkat aktivitas tunggal yang berhubungan dengan biaya-biaya tersebut atau pemicu biaya. Asumsi yang kedua yaitu perilaku biaya diperkirakan dengan fungsi biaya linier dalam rentan yang relevan. Untuk fungsi biaya linier yang dipresentasikan secara grafis, biaya total versus level aktivitas tunggal yang berhubungan dengan biaya tersebut akan berbentuk garis lurus dalam rentan yang relevan. Untuk melihat peran fungsi biaya dalam keputusan bisnis, perhatikan negosiasi antara Canon Service dan Worldwide Communication atau WWC untuk penggunaan sambungan telepon eksklusif antara New York dan Paris. WWC menawarkan kepada Canon untuk memilih satu dari 3 struktur biaya alternatif. Untuk alternatif yang pertama yaitu $5 per menit penggunaan telepon. Total biaya untuk Canon berubah sesuai jumlah menit telepon yang digunakan. Untuk alternatif yang kedua yaitu total biaya akan sebesar $10.000 per bulan mengabaikan jumlah menit telepon yang digunakan. Dengan alternatif ini biaya bersifat tetap bukan variabel. Dan untuk alternatif yang ketiga yaitu $3.000 per bulan ditambah $2 per menit telepon yang digunakan. Ini merupakan sebuah contoh dari biaya campuran. Biaya campuran terdiri dari elemen tetap dan variabel. Panel A dalam bagan 10 strip 1 menyajikan biaya variabel untuk Canon Service. Total biaya berubah sebanding dengan jumlah menit telepon yang digunakan. Menurut alternatif 1, tidak ada biaya tetap. Total biaya hanya naik sebesar $5 untuk setiap tambahan menit telepon yang digunakan. Panel B dalam bagan 10 strip 1 menyajikan biaya tetap untuk Canon Service. Biaya tetap sebesar $10.000 disebut konstanta. Menurut alternatif 2, konstanta berkaitan dengan semua biaya karena tidak ada biaya variabel. Dan pada panel C dalam bagan 10 strip 1 menyajikan biaya campuran untuk Canon Service. Tidak seperti grafik dari alternatif 1 dan 2, panel C memiliki kedua konstanta atau perpotongan nilai sebesar $3.000 dan koefisien kemiringan sebesar $2. Yang selanjutnya yaitu ulasan singkat tentang klasifikasi biaya. Yang pertama yaitu pilihan objek biaya. Sebuah item biaya tertentu bisa menjadi variabel menurut suatu objek biaya dan bisa menjadi tetap menurut objek biaya lainnya. Yang kedua yaitu horizon waktu. Apakah biaya bersifat variabel atau tetap menurut aktivitas tertentu bergantung pada horizon waktu yang dipertimbangkan dalam situasi keputusan. Yang ketiga yaitu rentan yang relevan. Manajer tidak boleh lupa bahwa pola perilaku biaya variabel dan tetap adalah sah bagi fungsi biaya linier hanya dalam rentan tertentu yang relevan. Yang selanjutnya yaitu estimasi biaya. Contoh Canon Service atau WWC mengeluarkan fungsi biaya variabel tetap dan campuran dengan menggunakan informasi tentang struktur biaya mendatang yang diusulkan kepada Canon oleh WWC. Namun, seringkali fungsi biaya diperkirakan dari data biaya masa lalu. Manajer menggunakan estimasi biaya untuk mengukur hubungan berdasarkan data biaya masa lalu dan tingkat aktivitas yang terkait. Nah, di sini saya akan membahas mengenai kriteria sebab dan akibat dalam pemilihan pemicu biaya. Masalah yang paling penting dalam memperkirakan fungsi biaya yaitu menentukan apakah terdapat hubungan sebab dan akibat antara tingkat aktivitas dan biaya yang terkait dengan tingkat aktivitas tersebut. Tanpa hubungan sebab dan akibat, manajer tidak mampu untuk mengestimasi atau memprediksi biaya sehingga akan mengalami kesulitan dalam mengelola biaya-biaya tersebut. Nah, hubungan sebab dan akibat ini dapat muncul dikarenakan beberapa hal. Yang pertama yaitu karena hasil dari hubungan fisik antara tingkat aktivitas dan biaya. Contohnya yaitu ketika unit produksi digunakan sebagai aktivitas yang mempengaruhi biaya bahan langsung. Ketika memproduksi lebih banyak unit,
maka akan membutuhkan lebih banyak bahan langsung, sehingga menghasilkan total biaya bahan langsung yang lebih tinggi pula. Kemudian yang kedua yaitu karena hasil dari pengaturan kontraktual. Dapat kita ambil contohnya dalam alternatif 1 dari contoh Canon Service sebelumnya. Jumlah menit telepon yang digunakan disebutkan dalam kontrak sebagai tingkat aktivitas yang mempengaruhi biaya sambungan telepon. Yang ketiga yaitu karena hasil dari pengetahuan operasi. Contohnya adalah saat jumlah komponen digunakan sebagai ukuran aktivitas biaya pemesanan. Sebuah produk dengan banyak komponen akan menghabiskan biaya pemesanan yang lebih tinggi ketimbang produk yang memiliki komponen sedikit. Di sini, manajer harus berhati-hati untuk tidak menafsirkan korelasi atau koneksi yang meninggi dalam hubungan antara dua variabel yang akan berarti bahwa variabel yang satu menjadi penyebab variabel lainnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai metode estimasi biaya. Metode estimasi biaya ini dibagi menjadi 4, di mana metode-metode tersebut berbeda menurut seberapa mahal metode itu untuk diimplementasikan, kemudian menurut asumsi yang dibuat oleh metode tersebut, dan menurut informasi yang diberikan oleh metode tersebut tentang atau mengenai akurasi fungsi biaya yang diestimasinya. Metode-metode tersebut tidak saling terpisah-pisah atau tidak mutually eksklusif, dan juga banyak organisasi yang menggunakan kombinasi dari metode-metode tersebut. Nah, keempat metode tersebut adalah yang pertama, metode teknik industri atau Industrial Engineering Method. Metode teknik industri sering juga disebut sebagai metode pengukuran kerja. Metode ini mengestimasi fungsi biaya dengan menganalisis hubungan antara input dan output dalam konteks fisik. Metode teknik industri sangat teliti dan rinci untuk memperkirakan fungsi biaya saat terdapat sebuah hubungan fisik antara input dan output. Akan tetapi, metode ini juga akan sangat memakan waktu. Metode yang kedua yaitu metode konferensi. Metode konferensi atau conference method mengestimasi fungsi biaya berdasarkan analisis dari opini mengenai biaya serta pemicunya yang dikumpulkan dari berbagai departemen dalam sebuah perusahaan. Metode konferensi mendorong kooperasi antara departemen, pooling pengetahuan ahli dan setiap fungsi bisnis. Rantai nilai memberikan kredibilitas kepada metode konferensi ini, karena metode konferensi ini tidak membutuhkan analisis data yang rinci. Fungsi biaya dan estimasi biaya dapat dikembangkan dengan cepat pula. Namun, penekanan pada opini dan bukan pada estimasi sistematis berarti bahwa akurasi dari estimasi biaya sangatlah bergantung pada perhatian dan keterampilan orang-orang yang memberikan inputnya. Kemudian metode yang ketiga yaitu metode analisis akun. Metode analisis akun atau account analysis method mengestimasi fungsi biaya dengan mengklasifikasikan berbagai akun biaya sebagai variabel atau campuran menurut tingkat aktivitas yang diidentifikasinya. Biasanya, para manajer menggunakan analisis kualitatif ketika membuat keputusan klasifikasi biaya ini. Pendekatan analisis akun telah digunakan secara luas, karena analisis ini sangat akurat, efektif, dan mudah untuk digunakan. Untuk memperoleh estimasi yang dapat diandalkan atas komponen biaya tetap dan variabel, organisasi seperti Target harus memastikan bahwa individu yang paham betul dengan operasi ini kemudian harus membuat keputusan klasifikasi biaya. Menambahkan metode analisis akun dengan metode konferensi akan meningkatkan kredibilitasnya. Metode yang keempat yaitu metode analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif menggunakan metode matematis formal untuk mencocokkan fungsi biaya dengan pengamatan data masa lalu. Aplikasi Excel adalah salah satu aplikasi atau alat yang berguna untuk melaksanakan analisis kuantitatif ini. Melanjutkan pemaparan materi mengenai langkah-langkah dalam mengestimasikan fungsi biaya dengan menggunakan analisis kuantitatif. Nah, dalam mengestimasikan fungsi biaya dengan menggunakan analisis kuantitatif ini, itu ada 6 langkah. Langkah yang pertama yaitu memilih variabel dependen, di mana variabel dependen ini adalah biaya yang akan diprediksikan. Kemudian untuk pemilihan variabel dependen ini bergantung pada fungsi biaya yang akan diestimasikan. Sebagai contohnya perusahaan Elegant Rice dengan variabel dependen itu adalah biaya
tenaga kerja manufaktur tidak langsung seperti yang tertera di buku. Kemudian langkah yang kedua, mengidentifikasikan variabel independen atau pemicu biaya. Variabel independen atau pemicu biaya ini adalah faktor yang digunakan untuk memprediksikan variabel dependen. Kemudian pemicu biaya atau variabel dependen ini harus memiliki hubungan yang erat dan masuk akal secara ekonomis dengan variabel dependen dan dapat diukur. Sebagai contohnya yaitu tunjangan kesehatan. Nah, tunjangan kesehatan itu pemicu biayanya adalah jumlah karyawan. Kemudian langkah yang ketiga yaitu mengumpulkan data varian dependen dan pemicu biaya. Ada dua data, yang pertama yaitu data time series dan data yang kedua yaitu lintas bagian. Data time series sendiri itu yaitu data yang terkait dengan estimasi yang sama, seperti organisasi, pabrik, aktivitas, dan lainnya dalam periode lalu yang berturut-turut. Contohnya itu jumlah jam kerja, pengamatan mingguan atas biaya tenaga manufaktur tidak langsung, dan sebagainya. Kemudian untuk data lintas bagian adalah data yang terkait dengan entitas berbeda selama periode yang sama. Kemudian langkah yang keempat yaitu plot datanya. Nah, plot data itu adalah hubungan antara pemicu biaya dan biaya yang dapat mudah diamati pengajiannya grafik dari data. Seperti contohnya itu bagan 10-4 halaman 402 itu merupakan plot bagian. Nah, dari penjelasan sebelumnya tentang mengestimasikan fungsi biaya itu kan kita perlu menggunakan metode tinggi rendah dan metode analisis regresi. Nah, metode tinggi rendah itu merupakan metode dengan menggunakan nilai tertinggi dan terendah yang diamati dari pemicu biaya dalam rentan yang relevan dan biaya masing-masing. Kemudian dalam fungsi biayanya itu kita dapat menghitung itu diestimasikan dan dengan menggunakan dua titik untuk menghitung koefisien kemiringan dan konstanta. Nah, untuk menghitung koefisien kemiringan itu dengan rumus koefisien kemiringan sama dengan selisih antara biaya yang terkait dengan observasi pemicu biaya tertinggi dan terendah dibagi selisih antara observasi pemicu biaya tertinggi dan terendah. Kemudian untuk konstantanya itu misalnya Y sama dengan A plus BX atau A sama dengan Y min BX. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya terkait metode analisis regresi. Jadi untuk pengertian dari metode analisis regresi itu sendiri adalah sebuah metode statistik yang mengukur jumlah perubahan rata-rata variabel dependen yang terkait dengan perubahan satu atau lebih unit variabel independen. Variabel dependen itu sendiri adalah total biaya tenaga kerja manufaktur tidak langsung. Sedangkan variabel independen atau sering disebut pemicu biaya itu adalah jumlah jam mesin. Nah, untuk analisis regresi sendiri itu dibagi menjadi dua jenis ya teman-teman. Yang pertama itu ada analisis regresi sederhana dan yang kedua itu ada analisis regresi berganda. Untuk perbedaan dari keduanya itu terletak dalam variabel independennya. Jadi kalau analisis regresi sederhana itu mengestimasi hubungan antara variabel dependen dan satu variabel independen. Tapi kalau untuk analisis regresi berganda itu mengestimasi hubungan antara variabel dependen dan dua atau lebih variabel dependen. Lalu untuk dalam bagan 10.6 itu memperlihatkan garis yang dikembangkan dengan menggunakan analisis regresi yang paling cocok dengan data dalam kolom B dan C di bagan sebelumnya, yaitu di bagan 10.3. Nah, garis regresi dalam bagan 10.6 itu diperoleh dengan menggunakan teknik kuadrat kecil. Jadi untuk teknik kuadrat kecil itu menentukan garis regresi dengan meminimalkan jumlah perbedaan vertikal kuadrat dari titik-titik data pada garis regresi. Dalam bagan 10.6 itu kan naik dari kiri ke kanan. Jadi kemiringan positif dari garis ini dan residual term itu atau perbedaan vertikal yang kecil menunjukkan bahwa
secara rata-rata biaya tenaga kerja manufaktur tidak langsung itu meningkat apabila jumlah jam mesin itu juga meningkat. Lalu untuk garis vertikal yang putus-putus di bagan 10.6 itu artinya menunjukkan rentang yang relevan, rentang di mana fungsi biaya itu digunakan. Nah, untuk selanjutnya itu mengevaluasi pemicu biaya pada estimasi fungsi biaya. Dalam bagan 10.7 itu menyajikan data mingguan atas biaya tenaga kerja manufaktur tidak langsung dan jumlah jam mesin untuk periode 12 minggu terkini dari bagan 10.3 dan data atas jumlah jam tenaga kerja manufaktur langsung untuk periode yang sama. Dalam hal ini saya akan membahas bagaimana menggunakan pendekatan analisis regresi untuk mengilustrasikan bagaimana mengevaluasi pemicu biaya yang berbeda. Yang pertama, analisis biaya Legendre-Rux itu memasukkan data dalam kolom C dan D dari bagan 10.7 ke Excel dan memperkirakan persamaan regresi berikut atas biaya tenaga kerja pabrikasi tidak langsung berdasarkan pada jumlah jam kerja manufaktur langsung. Lalu di bagan 10.8 itu memperlihatkan titik-titik data yang digambarkan untuk jumlah jam kerja tenaga manufaktur langsung dan biaya tenaga kerja manufaktur tidak langsung dan memperlihatkan garis regresi yang cocok dengan data. Dalam evaluasi ini juga ada 3 kriteria yang harus dipenuhi, yaitu perekonomian yang masuk akal, goodness of fit, dan signifikansi variabel independen. Untuk yang dimaksud dengan kriteria pertama itu adalah perekonomian yang masuk akal, artinya bahwa kedua pemicu biaya itu harus masuk akal secara ekonomis. Untuk kriteria yang kedua adalah goodness of fit. Maksudnya itu perbedaan vertikal antara biaya aktual dengan biaya yang diprediksikan jauh lebih kecil untuk regresi jam mesin daripada untuk regresi jam tenaga kerja manufaktur langsung. Untuk kriteria yang terakhir itu ada signifikansi variabel independen, artinya untuk yang kriteria ini itu dapat dilihat dan dibandingkan juga dalam bagan 10.6 dan 10.8 di mana keduanya itu digambarkan dengan skala yang sama. Jadi garis regresi jam mesin memiliki kemiringan yang relatif terhadap kemiringan garis regresi jam tenaga kerja manufaktur langsung. Akan melanjutkan presentasi terkait pemicu biaya dan kalkulasi biaya berbasis aktivitas atau ABC. Jadi, sistem kalkulasi biaya berbasis aktivitas atau ABC ini fokusnya pada aktivitas individual. Contohnya itu seperti desain produk, pengaturan mesin, penanganan bahan, distribusi, dan pelayanan pelanggan sebagai objek biaya fundamental. Lalu, untuk penerapan sistem ABC ini mengarah kepada manajer yang harus mengidentifikasi pemicu biaya untuk setiap aktivitas. Contoh dari keputusan manajer itu seperti menentukan apakah jumlah muatan yang dipindahkan atau berat muatan yang dipindahkan adalah pemicu biaya dari biaya penanganan bahan. Selanjutnya, kenapa sih untuk memilih pemicu biaya itu harus menggunakan periode yang cukup panjang? Jawabannya karena kalau dengan menggunakan jangka pendek, biaya penanganan bahan bisa merupakan biaya tetap. Oleh karena hal tersebut tidak akan berubah meskipun tingkat pemicu biaya berubah. Tetapi jika menggunakan jangka panjang, akan terdapat sebuah hubungan sebab dan akibat yang jelas antara biaya penanganan bahan dan pemicu biaya. Misalkan itu seperti ini, jika jumlah muatan yang dipindahkan adalah pemicu biaya dari biaya penanganan bahan, maka kenaikan dalam jumlah muatan yang dipindahkan akan membutuhkan tenaga kerja, penanganan bahan, dan peralatan yang lebih besar. Sehingga dari penurunan tersebut akan mengakibatkan penjualan peralatan dan tenaga kerja yang dipindah tugaskan ke tugas lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait bagan 10 strip 9 yang ada di buku halaman 412. Dalam bagan 10 strip 9 ini ada panel A, panel B, dan panel C, di mana panel A itu terkait pengaruh diskon kuantitas terhadap koefisien kemiringan fungsi biaya bahan langsung. Jadi, pada panel A ini, total biaya bahan langsung meningkat apabila unit pembelian bahan langsung meningkat. Untuk unit bahan langsung yang dibeli ditunjukkan dalam sumbu X dan total biaya bahan langsung ditunjukkan dalam sumbu Y.
Namun karena di panel A ini ada kuantitas diskon, maka biaya dalam panel A ini meningkat lebih lambat karena hal ini ditunjukkan oleh koefisien kemiringan yang ada di panel A. Untuk koefisien kemiringan P sama dengan $25 per unit adalah untuk 1 hingga 1000 unit yang dibeli. Kemudian koefisien kemiringan P sama dengan $15 per unit untuk 1001 hingga 2000 unit yang dibeli. Kemudian untuk koefisien kemiringan P sama dengan $10 per unit adalah untuk 2001 hingga 3000 unit yang dibeli. Sehingga kesimpulan dari panel A ini adalah biaya bahan langsung per unit turun pada setiap break harga, yaitu biaya per unit menurun jika pesanan pembelian lebih besar. Kemudian untuk panel B adalah fungsi biaya variabel bertahap. Untuk unit produksi dinyatakan dalam sumbu X dan biaya pengaturan mesin dinyatakan dalam sumbu Y. Biaya pengaturan mesin berhubungan dengan setiap batch produksi yang dimulai. Bila rentang yang relevan dianggap dari 0 hingga 6000 unit produksi, maka fungsi biayanya adalah non-linear. Kemudian di panel C, terkait fungsi biaya tetap bertahap, di mana rentang yang relevan, jam waktu tungku dinyatakan dalam sumbu X, dan biaya tungku dalam ribuan dinyatakan dalam sumbu Y. Untuk panel B dan panel C ini, kita bisa melihat perbedaan utama, yaitu mengenai biaya tetap bertahap, tetap sama sepanjang rentang luas aktivitas dalam setiap rentang relevan. Untuk rentangnya itu ditujukan dalam jumlah tungku pembakaran yang digunakan sebesar 300.000 US dollar. Dan biaya meningkat dari satu rentang ke rentang berikutnya yang lebih tinggi apabila jam waktu penggunaan tungku yang dibutuhkan mengharuskan penggunaan tungku lainnya. Jadi, rentang yang relevan itu sebesar 7.500 hingga 15.000 jam waktu tungku, menunjukkan bahwa perusahaan memperkirakan untuk beroperasi dengan 2 tungku pada biaya $600.000. Akan melanjutkan pemaparan tentang kurva belajar dan fungsi biaya non-linear. Kurva belajar adalah sebuah fungsi yang mengukur penurunan jam tenaga kerja per unit saat unit produksi meningkat. Sedangkan pengertian kurva pengalaman adalah fungsi yang mengukur penurunan biaya per unit dalam beragam fungsi bisnis pada rantai nilai pemasaran, distribusi, dan sebagainya. Selanjutnya adalah model pembelajaran waktu rata-rata kumulatif. Pada bagian 10 memperlihatkan perhitungan model kumulatif waktu rata-rata per unit pada Rayburn Corporation saat jumlah unit yang diproduksi menjadi 2 kali lipat dari 1 menjadi 2 pada kolom 1. Waktu rata-rata kumulatif per unit menurun dari 100 jam menjadi 80% dari 100 jam, 0,80 kali 100 jam sama dengan 80 jam pada kolom 2. Apabila jumlah unit berlipat dari 2 menjadi 4, waktu rata-rata kumulatif per unit menurun menjadi 80% dari 80 jam sama dengan 64 jam, dan seterusnya. Untuk memperoleh waktu kumulatif total pada kolom 3, kalikanlah waktu rata-rata kumulatif per unit dengan kumulatif jumlah unit yang diproduksi. Yang selanjutnya adalah model pembelajaran waktu unit incremental. Dalam bagian 10/11 memperlihatkan perhitungan untuk model belajar waktu unit peningkatan pada Rayburn Corporation berdasarkan pada kurva belajar 80%. Unit yang diproduksi berlipat ganda dari 2 menjadi 4 pada kolom 1. Waktu untuk memproduksi unit 4, unit terakhir saat diproduksi 4 unit adalah 64 jam pada kolom 2, yang merupakan 80% dari 80 jam yang dibutuhkan untuk memproduksi unit 2. Unit terakhir saat diproduksi 2 unit. Kita dapat memperoleh total waktu kumulatif pada kolom 3 dengan menjumlahkan waktu unit individual dalam kolom 2. Sedangkan dalam bagian 10/12 menampilkan grafik yang memakai model pembelajaran waktu rata-rata kumulatif dan model pembelajaran waktu unit incremental.
Pada panel A menggambarkan dalam grafik waktu rata-rata kumulatif per unit sebagai fungsi dari unit kumulatif yang diproduksi untuk setiap model. Kurva pada model pembelajaran waktu rata-rata kumulatif diplot dengan memakai data dari bagan 10/10, kolom 2 versus kolom 1. Kurva untuk model pembelajaran waktu unit inkremental diplot dengan memakai data dari bagan 10/11, kolom 4 versus kolom 1. Sedangkan pada panel B menggambarkan secara grafis kumulatif jam kerja total sebagai fungsi dari unit kumulatif yang diproduksi untuk setiap model. Kurva untuk model pembelajaran waktu rata-rata kumulatif diplot dengan memakai data dari bagan 10/10, kolom 3 versus kolom 1. Kurva untuk model pembelajaran unit waktu inkremental diplot memakai data dari bagan 10/11 pada kolom 3 versus kolom 1. Pada panel B, grafik untuk model waktu unit inkremental 80% berada di atas grafik untuk model waktu rata-rata kumulatif 80%. Bila untuk membandingkan hasil dari bagan 10/10 pada kolom 3 dengan hasil bagan 10/11 pada kolom 3, untuk memproduksi 4 unit kumulatif, model pembelajaran waktu unit inkremental 80% memprediksikan 314,21 jam tenaga kerja versus 256 jam tenaga kerja yang diprediksikan oleh model pembelajaran waktu rata-rata kumulatif 80%. Selanjutnya adalah menetapkan harga, anggaran, dan standar. Rayburn Corporation dapat menetapkan harga jual yang sangat rendah atas produknya, yaitu sistem radar untuk menghasilkan permintaan yang tinggi. Saat produksi perusahaan meningkat, untuk memenuhi permintaan yang berkembang, biaya per unit akan menurun. Perusahaan itu menetapkan standar efisiensi tenaga kerja perakitan untuk model-model mobil baru setelah mempertimbangkan pembelajaran yang akan terjadi ketika lebih banyak unit yang diproduksi. Untuk selanjutnya yaitu pengumpulan data dan masalah penyesuaian. Database ideal untuk memperkirakan fungsi biaya secara komunikatif melalui dua karakteristik. Yang pertama yaitu database harus berisi sejumlah observasi pemicu biaya, variabel independen dan biaya yang terkait, variabel dependen yang terukur dan dapat dipercaya. Yang kedua yaitu untuk pemicu biaya database harus dipertimbangkan banyak nilai yang tersebar pada rentan yang luas. Beberapa permasalahan yang sering kali ditemui dan langkah-langkah yang diambil analisis biaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Untuk yang pertama yaitu periode waktu untuk mengukur variabel dependen, misalnya biaya pelumas mesin. Tidak benar-benar cocok dengan periode untuk mengukur pemicu biaya. Masalah ini seringkali muncul jika arsip akuntansi tidak dibuat menurut basis aktual. Analisis harus menggunakan akuntansi aktual untuk mengukur konsumsi pelumas mesin agar dapat mencocokkan pemicu biaya dengan lebih baik. Yang kedua yaitu biaya tetap dialokasikan seolah mereka adalah biaya variabel. Bahayanya adalah menganggap biaya-biaya ini sebagai variabel dan bukan sebagai tetap. Untuk menghindari masalah ini, analisis harus dengan teliti membedakan antara biaya tetap dan biaya variabel dan tidak memperlakukan biaya tetap yang dilakukan per unit sebagai biaya variabel. Yang ketiga yaitu data bisa tidak tersedia untuk semua pengamatan atau tidak semuanya dapat diandalkan. Kehilangan pengamatan biaya seringkali muncul karena kegagalan dalam mencatat sebuah biaya atau karena salah menggolongkan biaya. Untuk meminimalkan permasalahan ini, analisis biaya harus merancang laporan pengumpulan data yang secara teratur dan rutin memperoleh data yang dibutuhkan dan harus segera melakukan tindak lanjut saat ada data yang hilang. Yang keempat yaitu nilai ekstern observasi terjadi dari kesalahan dalam mencatat biaya. Para analisis harus menyelesaikan atau menghilangkan pengamatan yang tidak bisa terjadi sebelum memperkirakan hubungan biaya. Yang kelima yaitu tidak ada hubungan homogen antara item biaya individual dan pool biaya variabel dependen dan pemicu biaya. Seperti yang dibahas dalam langkah 2 untuk memperkirakan fungsi biaya dengan menggunakan analisis kuantitatif. Jika pemicu biaya untuk setiap aktivitas itu berbeda, fungsi biaya yang terpisah
masing-masing dengan pemicu biaya tersendiri harus diperkirakan untuk setiap aktivitas. Yang keenam yaitu hubungan antara pemicu biaya dan biaya tidak tetap, yaitu proses dasar yang telah menghasilkan pengamatan tersebut tidak tetap stabil dari waktu ke waktu. Satu cara untuk melihat apakah hubungan tersebut tidak berubah adalah dengan memecahkan sampel menjadi dua bagian dan memperkirakan hubungan biaya terpisah, satu untuk periode sebelum teknologi baru diperkenalkan dan satu untuk periode setelah teknologi baru itu diperkenalkan. Jika dianggap layak, data yang dikumpulkan memberikan kumpulan data yang lebih besar atas perkiraan itu yang meningkatkan kepercayaan atas prediksi biaya yang dilakukan. Yang ketujuh yaitu inflasi. Inflasi telah mempengaruhi biaya, pemicu biaya, atau keduanya. Untuk mempelajari hubungan sebab dan akibat yang mendasari antara level pemicu biaya dan biaya, analisis harus menghilangkan pengaruh harga yang murni berhubungan dengan inflasi. Sekian dari kelompok kami, bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.